Terima kasih Anda masih di iNews Sore bersama saya Kevin Pakan. Pemirsa, aksi unjuk rasa menolak makan bergizi gratis yang digelar pelajar Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan berujung ricuh. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Aksi unjuk rasa menolak makan bergizi gratis yang diikuti ribuan pelajar SMP dan SMA dari berbagai sekolah di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan berujung ricuh. Polisi pun menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Mereka kena gas air mata gitu di sini. Massa awalnya bergerak dari sekolah mereka menuju kantor DPRD Jayawijaya. Dalam orasinya, mereka menolak program makan bergizi gratis dan menuntut agar dana yang ada dialihkan untuk pendidikan gratis. Cekcok antara pelajar dan polisi terjadi saat siswa menyampaikan orasi terhalang oleh barikade. Namun usai adanya negosiasi, para siswa bisa berorasi ke kantor DPRD Jayawijaya dan kantor Gubernur Papua Pegunungan dengan pengawalan aparat keamanan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menanggapi aksi unjuk rasa menolak makan bergizi gratis. Menurutnya, MBG sangat penting dan pemerintah akan terus mengevaluasi pelaksanaannya agar menjadi lebih baik. Wamena dan juga Papua yang kemarin demo aksi penolakan makan bergizi, mereka ingin pendidikan dan lain sebagainya. Sekali lagi, makan bergizi gratis penting, pendidikan gratis penting, kesehatan, pengecekan kesehatan gratis penting, semuanya penting. Dan terima kasih sekali untuk masukan evaluasi dari warga. Nanti akan kami tampung dan akan kita tindak lanjuti bersama Pak Presiden sesuai instruksi dan perintah dari Pak Presiden. Berarti saya sudah mengundurkan diri, ya saya agak ikhlas saya, karena ya saya sudah mengerjakan tugas saya selama 4 bulan ini dengan sebaik-baiknya. Saya ikhlaskan untuk diteruskan oleh Pak Menteri yang baru. Ada hal-hal yang dititipkan ke Pak Presiden? Oh, dia udah tahu semua ilmu saya kok. Ini nyambung lah bisa tuh, nggak ada masalah ini. Rencana selanjutnya seperti apa kalau sendiri jadi menteri? Oh, saya banyak pekerjaannya. Ilmuwan kan nggak habis-habis kerjaannya, iya kan? Ilmuwan banyak itu tugasnya. Akademisi, ilmuwan. Pokoknya kalau kita memang punya pengetahuan, punya kemauan, pasti bisa kerja, ya. Tidak harus menjabat. Yang penting ada karya yang bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara. Ya. Ya, tadi barusan Pak Satrio barusan menyampaikan hal-hal yang tentu program-program strategis dari Pak Presiden yang agar bisa kita optimalkan. Dikti Saintek rasanya memegang peranan yang penting ya untuk mendukung program-program strategis Pak Presiden. Swasembada pangan, energi, hilirisasi, industrialisasi. Jadi tadi Pak Satrio menyampaikan ya tentu kita akan percepat, kita akan konsolidasi dulu ya. Besok saya dengan teman-teman di sini sehingga program-program strategis Pak Presiden dapat kita dukung dari Kementerian Dikti Saintek gitu. Ya, tadi semua program-program strategis dari Pak Presiden itu tadi sudah disampaikan Pak Satrio pada saya, dan nanti tentu akan kita teruskan ya bersama dengan teman-teman seluruh kementerian dan juga teman-teman kampus-kampus, universitas-universitas di seluruh Indonesia. Kita akan bersama-sama mendukung program-program strategis dari Pak Presiden. Ini hubunginya sejak kapan, Prof? Tadi Pak Seskap pagi-pagi menghubungi saya untuk ke Jakarta. Mendadak berarti, Prof? Ya, saya tadi dihubungi pagi-pagi oleh Pak Seskap gitu. Prof, apa ada titipan khusus dari Prof Satrio terkait program-program yang akan dilanjutkan atau tidak
Itu tadi, jadi intinya program-program yang mendukung, bahkan kalau bisa mempercepat program strategis Pak Prabowo dalam Asta Cita. Itu kan misalnya melahirkan SDM gitu ya. Itu kan kita punya kepentingan bagaimana kementerian ini nanti bersama-sama dengan seluruh kampus ya di Indonesia. Ini kan juga bukan tugas kita saja sebagai kementerian, tapi tugas bersama ya, tugas bangsa kita. Jadi kita ingin harmoni, kita bareng-bareng, yuk kita pikul beban ini, kita dukung bagaimana keinginan Presiden membuat kita menjadi negara maju, itu bisa kita dukung. Dan ini kan Dikti Saintek ini sangat strategis ya untuk melahirkan industri, melakukan riset, inovasi. Jadi memang kita memegang beban yang tidak ringan, tapi saya yakin dengan kebersamaan sama-sama kampus-kampus seluruh Indonesia ya, negeri, swasta, mari kita bareng-bareng dengan beban pekerjaan, dengan segmen yang masing-masing, supaya kita bisa membantu atau mendukung program prioritas Asta Citanya Pak Prabowo. Udah dulu gitu kali ya? Terima kasih ya, nanti lagi ya. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SMP Negeri 174 dan SMA Negeri 58 Jakarta di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Gibran memastikan bahwa setiap makanan yang diberikan kepada siswa memiliki gizi yang seimbang dan layak dikonsumsi. Disambut antusias sejumlah siswa, Wapres Gibran Rakabuming Raka langsung memantau kegiatan makan bergizi gratis yang berlangsung di SMA Negeri 58 Ciracas, Jakarta Timur. Sejumlah siswa terlihat lahap menyantap menu makanan yang disediakan. Dalam kesempatan itu, Gibran juga berbincang dengan sejumlah siswa terkait menu yang disediakan dalam makan bergizi gratis. Menu makanan yang disediakan kali ini antara lain nasi, ayam katsu, tahu, sayur, buncis, dan pisang. Sebelumnya Gibran juga sempat meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SMP Negeri 174 Ciracas, Jakarta Timur. Menu makanan yang disediakan kali ini terdiri dari nasi, ayam goreng, semur tahu, sayur sawi, dan buah salak. Wapres berpesan agar makanan yang disajikan tidak disia-siakan. Apabila tidak habis dimakan, dapat dibungkus dan dibawa pulang. Pengecekan makan bergizi gratis di beberapa sekolah ini bertujuan memastikan bahwa setiap makanan yang diberikan kepada siswa memiliki gizi seimbang dan layak dikonsumsi. Pemirsa, PDI Perjuangan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses hukum pra-peradilan Hasto Kristianto yang kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara Hasto menyebut kasus yang menjeratnya tak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto buka suara terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjeratnya. Menurutnya, kasus ini merupakan bentuk kriminalisasi dan tak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Hasto menekankan akan kooperatif dalam menjalani proses hukum. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Sementara itu, PDI Perjuangan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses hukum pra-peradilan Hasto yang kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Panggilan yang kedua untuk kembali memeriksa Mas Hasto pada hari Kamis. Oleh sebab itu, ini perlu diketahui oleh publik, kami sangat menyayangkan di mana hari Senin kemarin
tanggal 17, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah mengumumkan bahwa akan dilaksanakan pra-peradilan tanggal 3 Maret, tetapi di hari yang sama penyidik KPK mengirimkan panggilan. Oleh sebab itu, kami meminta agar pihak KPK menghormati proses hukum yang ada, karena belum ada putusan pengadilan terkait menguji sah tidaknya status tersangka dari Mas Hasto Kristianto. Sebelumnya, KPK memanggil Hasto untuk diperiksa sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku Kamis pekan ini. Panggilan dilayangkan usai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan Hasto. Namun, Hasto kembali mengajukan pra-peradilan lagi untuk kedua kalinya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryati Rahayu yang biasa disapa Ita dan suaminya sekaligus Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri. Penahanan tersebut terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryati Rahayu dan suaminya Alwin Basri ditahan usai penuhi panggilan kelima KPK pada Rabu siang. Sebelumnya Ita pernah mangkir dari panggilan KPK karena alasan sakit. Pemkot Semarang ditahan atas dugaan 3 kasus, yakni dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa tahun 2023 hingga 2024 di Pemkot Semarang. Lalu dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024. Dalam kasus itu KPK telah menetapkan 4 tersangka, di mana 2 pihak swasta sudah lebih dulu ditahan. Bahwa terhadap Saudara HGR dan Saudara AB dilakukan penahanan Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur, cabang rumah tahanan KPK selama 20 hari, terhitung sejak 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025.